Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik di pagi ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan. Tentu firman Tuhan itu menjadi berkat dalam kehidupan pribadi saya. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan dari pembacaan ini saya memberikan satu tema, yaitu sukacita berubah menjadi duka cita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya duka cita itu berubah menjadi sukacita? Pada kesempatan ini saya mau membagikan bagaimana duka cita berubah menjadi sukacita. Hanya ada 3 cara. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita datang sujud kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 21 sampai ayat 23 itu sangat jelas dikatakan. Dari ayat itu kita dapat informasi bahwa setelah Yesus melakukan banyak mujizat, banyak cara keajaiban-keajaiban yang dia lakukan di daerah Gerasa. Dan di situ juga kita tahu bahwa banyak penyembuhan mujizat yang terjadi. Orang kerasukan setan dipulihkan atau disembuhkan. Dan banyak hal yang dia lakukan. Lalu dia menyeberang. Kemudian banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Di situ ayat 22 dikatakan demikian. Datanglah juga seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini melaporkan bahwa dari sekian banyak itu ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia juga datang kepada Yesus. Bapak Ibu, kepala rumah artinya dia sebagai pimpinan ibadah, artinya pimpinan gereja. Dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa dia datang kepada Tuhan? Mengapa dia datang tersungkur di hadapan Yesus? Dan apa yang dia lakukan dan apa menjadi pergumulannya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan itu kita lihat bahwa dia punya masalah. Dia punya pergumulan. Apa pergumulannya? Apa masalah yang dia hadapi saat itu? Saat itu dia menghadapi satu masalah, yaitu anak satu-satunya, anak perempuannya itu sakit, hampir mau mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu adalah persoalannya, masalah pada pribadi dan keluarga Bapak atau seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu masalah persoalannya dihadapi itu dia bawa di hadapan Tuhan. Datang dan sujud sembah, sujud syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yairus percaya bahwa di dalam Yesus ada solusi. Di dalam Yesus ada cara. Di dalam Yesus ada penghiburan dari duka cita itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat pelajaran penting untuk kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa apapun masalah kita, persoalan kita, baik itu masalah pribadi, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah secara eksternal, kita tidak bisa dapat menyelesaikan dengan hikmat dan pengetahuan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah masalah persoalan yang kita hadapi itu kita bawa di hadapan Tuhan dalam doa, sujud syukur kepada Tuhan. Maka
jawaban Tuhan segera memberikan kita jaminan, dan Yesus mampu memberikan penghiburan kepada kita. Duka cita kita itu bisa berubah menjadi sukacita, Bapak Ibu. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Cara yang kedua, bagaimana duka cita itu berubah menjadi sukacita. Yang kedua adalah tetap percaya dan sabar terhadap masalah kita. Sekali lagi, tetap percaya dan sabar terhadap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat 24 sampai 34, di situ sangat jelas dikatakan, dan kita dapat informasi bahwa ada salah seorang perempuan selama 12 tahun lamanya dia sakit pendarahan. Dia sudah pernah berobat berulang-ulang. Dia sudah mengunjungi tempat-tempat yang bisa menolong dia. Dan dia sudah melakukan berbagai hal untuk penyembuhan penyakit yang ada pada dirinya. Tetapi yang dia alami adalah penyakit itu membuat semakin memperparah kehidupannya, tubuhnya, sehingga dia menjadi pergumulan dan masalah itu menekannya, membuat dia tidak berdaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kesehatan itu semakin memperburuk. Lalu apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Yang dia lakukan adalah dia percaya, beriman, percaya, dan dia berusaha mendekati kepada Yesus Kristus dengan keyakinan bahwa asalkan ku jamah saja jubah Yesus, saya dapat sembuh. Itu perkataan iman, keyakinan seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 12 tahun itu waktu yang tidak cukup pendek, tetapi waktu yang cukup lama dia menghadapi masalah ini. Dan itu menjadi pergumulannya, duka cita bagi dirinya. Tetapi karena iman dan percaya kepadanya, asalkan ku jamah jubahnya, pasti saya dapat sembuh. Itu adalah satu keyakinan. Dan di keyakinan itu mendorong dia berusaha datang kepada Tuhan, menjamah jubahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa seketika itu, pada saat itu, pada menit itu, pada detik itu juga pendarahannya berhenti. Sembuh total, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan informasi yang kedua yang kita dapat adalah ada kuasa yang keluar dari diri Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat ayat 30, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sana dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, jadi sekalipun banyak orang yang datang mendekati, tetapi ada satu kuasa yang keluar dari dirinya dan dia bertanya. Tetapi murid-muridnya menjawab, bagaimana mungkin bisa berkata demikian? Karena banyak orang yang mengerumuni, banyak orang yang datang kepadamu. Tetapi Yesus mengetahui ada kuasa yang keluar, dan pernyataan perkataan itu membuat perempuan ini dia merasa takut, dia merasa gemetar. Nanti mendapat hukuman atau mendapat tekanan dari pihak lain atau dari Yesus. Tetapi itu juga menjadi tekanan bagi pribadinya, masalah bagi pribadinya. Tetapi Yesus segera menyampaikan, menghiburnya bahwa, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman itu menyelamatkan. Percaya kita kepada Yesus Kristus itu ada jaminan keselamatan. Kita lihat satu contoh yang baik adalah perempuan pendarahan selama 12 tahun menjadi pergumulan, berusaha kemana-kemana tetapi tidak ada jaminan.
yang ada adalah semakin memperparah